Selamat datang di saluran Willis Kalipare. Kali ini kami akan bercerita tentang serangan hiu ganas yang mendominasi di sebuah danau. Berita kematian lelaki tua yang diserang oleh hiu ganas dengan cepat menyebar. Sementara di sekitar danau, pihak berwenang mengumumkan bahwa danau tersebut akan segera ditutup untuk sementara waktu karena adanya indikasi serangan dari hiu ganas. Polisi yang datang langsung membubarkan orang-orang yang sedang berenang di tempat itu. Ketika kehidupan penduduk kota terancam, akankah seorang pahlawan datang dan menyelamatkan mereka dari serangan hiu ganas itu? Mari kita cari tahu di Shark Lake 2015. Film dimulai dengan menampilkan dua polisi bernama Meredith dan Lewis yang ditugaskan untuk menangkap Clint yang menjadi tersangka kasus penyelundupan beberapa jenis hewan langka. Malam itu Meredith dan Lewis menggerebek kediaman Clint, tapi mereka hanya menemukan putrinya yang bernama Charlie. Sementara itu, Clint mencoba melarikan diri melalui pintu belakang. Meredith dan Lewis segera bergegas mengejar Clint. You ready? Setelah terlibat kejar-kejaran yang cukup lama, Meredith nekat menabrak mobil Clint yang menyebabkan jatuh ke danau. Akhirnya Clint menyerahkan diri tanpa perlawanan. Setelah itu, Clint divonis 5 tahun penjara. Polisi membawa Charlie ke kantor polisi karena dia tidak memiliki keluarga lagi setelah ayahnya ditangkap. Ibu Charlie telah meninggal, dan Clint tidak memiliki saudara yang bisa merawat Charlie. Karena itu, Lewis kemudian menyarankan agar Charlie dititipkan di panti asuhan. Namun Meredith merasa kasihan padanya dan memutuskan untuk merawat anak tersebut. 5 tahun telah berlalu. Charlie telah tumbuh menjadi gadis kecil yang sangat cantik, dan Meredith tampaknya menyayangi Charlie sama seperti anaknya sendiri. Namun Meredith baru sadar kalau Clint akan segera keluar dari penjara. Meredith menjadi khawatir karena Charlie akan kembali tinggal bersama ayahnya. Meredith mengungkapkan keprihatinannya kepada Lewis. Namun Lewis mengatakan bahwa Clint adalah ayah kandung Charlie dan merupakan wali sah dari anak itu. Di tempat lain, sepasang suami istri sedang berjalan-jalan di hutan sekitar danau. Sang istri berkata ingin mengambil ponselnya yang tertinggal di dalam mobil. Namun tak lama kemudian, sang istri mendengar teriakan suaminya. Dia bergegas kembali ke danau untuk memeriksa kondisi suaminya. Sesampainya di telaga, ia melihat jenazah suaminya sudah terapung di telaga dalam keadaan tengkurap. Dia segera menghubungi polisi setempat. Meredith dan Lewis tiba di danau dan segera melakukan penyelidikan. Keduanya menyimpulkan bahwa kematian lelaki tua itu disebabkan oleh serangan beruang liar. Namun Meredith belum yakin karena jasad korban ditemukan di danau. Berita kematian lelaki itu dengan cepat menyebar. Pihak berwenang kemudian minta warga sekitar untuk lebih berhati-hati. Tak lama setelah kejadian tersebut, Clint akhirnya dibebaskan dari penjara. Ia kembali ke rumahnya yang letaknya tidak jauh dari danau. Sesampainya di rumah, dua orang pria sudah berada di rumahnya dan langsung menjelaskan alasan mereka datang kepadanya. Kedua pria tersebut ternyata adalah teman Clint yang kerap membantunya melakukan penyelundupan hewan langka. Mereka pun langsung meminta Clint untuk kembali ikut menyelundupkan beberapa jenis hewan langka. Namun Clint menolak permintaan tersebut karena dia telah bertobat dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Mereka tampak kesal karena ditolak oleh Clint dan berusaha mengancamnya. Namun Clint dengan mudahnya melumpuhkan mereka. Akhirnya kedua pria itu pergi. Di tempat lain, Meredith sedang mengajak Charlie makan siang di sebuah restoran. Dia bertemu dengan seorang pria bernama Peter yang mengutarakan pendapatnya mengenai serangan binatang buas yang membunuh orang tua itu. Peter berasumsi bahwa kematian lelaki tua itu bukan karena serangan beruang.
Meredith mengatakan polisi masih menyelidiki kasus tersebut. Sore harinya terlihat sepasang anak muda bermesraan di pinggir telaga. Mereka memutuskan untuk berenang di danau yang diterangi cahaya bulan. Namun ketika pemuda itu masuk ke dalam air, dia langsung diserang oleh makhluk misterius yang bersembunyi di bawah air. Keesokan paginya, Peter mendatangi Meredith di kantor polisi dan membawa tas yang cukup besar. Meredith memberitahu Peter bahwa polisi menyimpulkan lelaki tua itu meninggal karena serangan beruang liar. Namun Peter bersikeras bahwa beruang tidak menyerang lelaki tua itu. Ia kemudian membuka kotak yang dibawanya dan menunjukkan tangan pria itu. Peter memberitahu Meredith bahwa bekas gigitan di tangan lelaki tua itu bukan milik beruang melainkan gigi hiu. Dan dia sangat yakin akan hal itu. Setelah mendapatkan bukti yang jelas, Meredith dan Peter bergegas ke danau untuk memperingatkan orang-orang yang bekerja di sekitar danau tentang serangan hiu ganas. Ia langsung mengubarkan orang-orang yang sedang berenang di danau. Pihak berenang mengumumkan bahwa danau tersebut akan segera ditutup untuk sementara waktu karena adanya indikasi serangan dari hiu ganas. Kembali ke kantor polisi, Lewis bertanya kepada Peter tentang keberadaan hiu di air tawar, karena biasanya hiu hanya bisa hidup di laut. Peter mengatakan kemungkinan jenis hiu yang ada di danau tersebut adalah hiu banteng. Kemampuan beradaptasi yang sangat baik untuk hidup di air laut dan air tawar. Meredith kemudian berdalih ada yang sengaja memasukkan hiu tersebut ke dalam danau. Di tempat lain, mantan rekan kerja Clint berkunjung ke rumahnya lagi. Kali ini kedua pria tersebut membawa serta bos mereka yang bernama Don yang kerap memberikan pekerjaan untuk menyelundupkan binatang langka. Don kemudian menjelaskan keberadaan hiu banteng di danau tersebut. Ternyata ada seekor hiu banteng di dalam mobil Clint saat ia terjun ke danau 5 tahun yang lalu. Hiu banteng akhirnya lolos dari kandangnya dan menjelajahi danau. Don memberi Clint pilihan untuk menangkap hiu banteng dan menyerahkan kepadanya atau dia akan menculik dan menyakiti Charlie. Tentu saja Clint tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putrinya dan menyetujui permintaan Don untuk menangkap kembali hiu banteng. Don juga sudah menyiapkan perahu yang bisa digunakan Clint untuk menangkap hiu banteng tersebut. Sementara itu, Lewis mendatangkan seorang penangkap hiu terkemuka bernama Garrett yang biasa menangkap hiu untuk acara televisi. Garrett berencana menangkap hiu banteng hidup-hidup dan memamerkannya di sebuah acara. Setelah mendapat izin dari polisi setempat, Garrett segera menuju ke danau bersama Lewis dan juru kamera. Garrett siap mendokumentasikan penangkapan hiu bantengnya. Dia segera menyelam ke dalam danau bersama juru kameranya. Namun Garrett dan juru kamera akhirnya mengalami nasib tragis menjadi korban serangan hiu banteng yang ganas. Lewis yang menyaksikan Garrett diserang hiu banteng hanya bisa menembak dari perahu. Di tempat lain, Meredith yang khawatir dengan kondisi Charlie memutuskan untuk berkunjung ke rumah Clint untuk memeriksa situasi di sana. Tapi rumah Clint tampak sepi dan dia tidak bisa menemukannya. Dia hanya menemukan foto hiu dan benda aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia bergegas kembali ke kantor polisi untuk memeriksa apa yang dia temukan di rumah Clint. Ternyata benda tersebut adalah peluru setrum yang sering digunakan para pemburu untuk menangkap mangsanya. Meredith mulai curiga bahwa Clint terlibat dalam kemunculan hiu banteng di danau. Meredith menemui Peter untuk menanyakan lebih banyak tentang hiu banteng. Dia menunjukkan foto hiu banteng yang dia temukan di rumah Clint. Menurut Peter, hiu banteng dalam foto tersebut terlihat hamil karena perutnya besar. Artinya mereka akan menghadapi masalah yang lebih besar karena hiu banteng yang berkeliaran di danau akan semakin banyak. Meredith dan Peter segera melaporkan kejadian tersebut kepada Lewis. Mereka juga akan lebih kesulitan menangkap hiu banteng yang merupakan hewan langka yang dilindungi. Same old shit. Sementara itu, Charlie menyelinap ke kamar Meredith untuk mencari alamat rumah ayahnya. Saking kangennya kepada sang ayah, Charlie berniat menjenguknya apapun yang terjadi.
Setelah mendapatkan alamatnya, dia bergegas ke sana. Meredith kembali ke rumahnya. Hubungan keduanya nampaknya semakin dekat. Ketika dia memasuki kamarnya, dia terkejut karena melihat ibunya sedang berenang di danau. Beruntung, ia berhasil membunuh seekor hiu banteng yang hendak menyerang ibunya. Namun Meredith tidak bisa bernapas lega karena tiba-tiba ibunya berteriak dari dalam rumah dan mengatakan bahwa Charlie tidak ada di rumah. Meredith mengira Clint telah menculik Charlie. Meredith dan Peter kemudian bergegas ke rumah Clint. Dia juga meminta bantuan polisi lainnya. Charlie yang sampai di rumah Clint terlebih dahulu berjalan melewati ruangan demi ruangan mencari ayahnya. Tapi rumah itu gelap dan sepi. Dia akhirnya mendekati perahu Clint yang ditambatkan di dermaga dan memutuskan untuk bersembunyi di sana sampai ayahnya kembali. Clint yang baru sampai di rumah langsung menuju perahunya untuk menangkap hiu banteng. Namun dia dikejutkan dengan kehadiran seorang polisi yang menodongkan pistol ke arahnya dan menuduhnya menculik Charlie. Namun kemudian Charlie keluar dari persembunyiannya. Polisi hendak menangkap Clint karena terbukti menculik Charlie. Clint tidak mau ditangkap polisi lagi dan mendorong polisi itu ke danau dan melarikan diri dengan perahunya. Clint terlihat sangat merindukan putrinya. Charlie pun tampak bahagia karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Di sisi lain, Meredith dan Peter akhirnya sampai di rumah Clint dan melihatnya berlari pergi bersama Charlie. Meredith yang sangat khawatir dengan kondisi Charlie langsung menuju dermaga untuk mengejar. Namun dengan penerangan yang minim, perahu yang mereka tumpangi menabrak perahu lain yang bersandar. Meredith dan Peter buru-buru menaiki perahu lagi untuk menghindari serangan hiu banteng. Dia kemudian menyarankan agar mereka berenang ke darat menggunakan pelampung daripada mati tenggelam di pantai. Mereka tidak punya pilihan lain karena berenang atau tetap berada di perahu berisiko tinggi. Keduanya mencoba berenang perlahan agar tidak menarik perhatian hiu banteng. Namun ternyata seekor hiu banteng memperhatikan dan langsung menyerang mereka. Dengan senjata ala kadarnya, mereka mampu menundukkan hiu banteng tersebut. Walau akhirnya, hiu banteng yang lain menerkam Peter dan dia mati seketika. Untungnya Clint tiba tepat waktu dan menyelamatkan Meredith. Bukannya berterima kasih padanya, Meredith malah marah dan menuduhnya menculik Charlie. Namun Clint mencoba menjelaskan bahwa dia tidak menculik putrinya, melainkan Charlie sendiri yang datang kepadanya. Sebelum perdebatan mereka selesai, hiu banteng mulai menyerang perahu Clint yang menyebabkan Charlie terjatuh ke dalam danau. Tanpa pikir panjang, Clint langsung menyemburkan diri ke dalam air untuk menyelamatkan putrinya. Clint harus bertarung melawan hiu banteng sekaligus melindungi Charlie. Perjuangan Clint tidak sia-sia. Dengan bantuan Meredith, dia akhirnya membunuh hiu ganas itu dan membawa Charlie kembali ke perahu. Matahari sudah terbit ketika mereka mencapai daratan. Meredith kemudian minjam telepon dari seorang wanita yang sedang jogging di sana. Sembari menunggu bantuan datang, Meredith kemudian minta maaf pada Clint karena telah salah menilai. Meredith menganggap Clint adalah orang jahat karena memiliki catatan kriminal. Namun ternyata Clint berhati lembut dan sangat mencintai Charlie, sehingga Charlie rela meninggalkan rumah Meredith untuk mengunjungi ayahnya. Tak lama kemudian, Lewis datang bersama polisi dan para medis. Meredith segera menjelaskan kejadian tersebut secara detail dan mengatakan bahwa Clint telah menyelamatkannya. Lewis kemudian meminta Clint untuk ikut bersamanya ke kantor polisi agar dia bisa diinterogasi tentang laporan Meredith. Meredith kemudian menemui Charlie dan meyakinkan gadis itu bahwa ayahnya tidak akan masuk penjara dan segera menemui Charlie lagi. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.